Shalom, saudara, biarkanlah pada kesempatan ini setiap kita membawa hati kita untuk teduh di hadapan Tuhan dan biarkanlah hadirat Tuhan melingkupi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin sama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Ayat ini menuliskan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dari ayat ini kita menemukan satu pengertian bahwa yang dirindukan, yang diindahkan, dan yang berkenan kepada Tuhan itu bukan korban persembahannya dari seseorang. Tetapi kalau dari ayat ini kita menemukan kata kunci penting, yaitu dimulai dengan maka Tuhan mengindahkan Habel. Maka Tuhan mengindahkan orang yang membawa korban persembahannya. Selalu disebutkan nama orang dulu, barulah korban persembahannya. Ayat 5 juga kita melihat Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Artinya, hidup Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup Kain bukan orang yang mengejar Tuhan. Hidup Kain bukan seorang yang mengutamakan Tuhan. Karena itu, apa yang dibawa oleh Kain bukanlah korban persembahan yang menyukakannya. Apa yang dibawa oleh Habel berbeda dengan apa yang dibawa oleh Kain. Kenapa? Karena hidupnya Habel, dimulai dari kehidupan penyembahan yang dibangun oleh Habel, itu membuat korban persembahannya berbeda di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita lihat ayat 4 dan 5 ini, dari Kejadian 4 kita menemukan kata kunci yang penting, yaitu bagaimana korban persembahan itu ditentukan oleh si pembawa korbannya. Ditentukan oleh hidup yang dibangun di dalam Tuhan dari orang yang membawa korban persembahannya. Korban persembahannya ditentukan dari hati orang yang membawa korban persembahannya. Jadi kita tahu bagaimana Habel adalah seorang pahlawan iman pertama. Orang yang menyukakan hati Tuhan pertama. Seorang yang mengejar perkenanan Tuhan yang pertama. Seorang penyembah yang pertama. Dan seorang yang hidup di hadapan Tuhan hanya sebagai penyembah saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kain? Ketika korban persembahannya tidak berkenan, maka Kain itu Alkitab menuliskan hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Dan kita tahu bahwa hidupnya Kain bukanlah mengutamakan Tuhan, maka yang terjadi, dia akhirnya membunuh Kain. Saudara, dalam kehidupan gereja hari-hari ini, selalu orang-orang yang tidak mencari Tuhan akan membunuh penyembah. Di hari-hari ini kita lihat, ada banyak orang-orang yang hatinya melenceng, yang hatinya tidak mengejar Tuhan, yang hatinya ingin kelihatan keren di depan orang, tetapi bukan penyembah. Dia akan membunuh penyembah. Gereja hari ini juga melakukan pembunuhan kepada penyembah.
Penyembah itu orang yang pertama kali dibunuh, yang pertama kali ditiadakan, yang pertama kali yang digeser dari kalangan gereja Tuhan. Kenapa? Karena roh Kain. Kenapa roh Kain menguasai gereja? Karena roh ini suka bersaing. Roh ini tidak suka ada yang melebihi mereka. Roh ini akan berkuasa kepada orang-orang yang berusaha menyingkirkan, menyikut kanan dan menyikut kiri, menginjak orang dan supaya dia sendiri yang naik. Itu akan membunuh penyembah. Seorang penyembah tidak akan mengejar posisi. Seorang penyembah tidak akan mengejar prestasi. Seorang penyembah tidak akan mengutamakan dengan cara menginjak atau sikut sana, sikut sini. Penyembah itu akan keluar di hadapan Tuhan. Keharumannya, kesukaan Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan sendiri yang menaruh hidupnya. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Tuhan sendiri yang meletakkan di tempatnya. Karena itu penyembah berbeda dengan roh pesaing. Kalau Kain, gambaran daripada orang-orang yang bersaing di dalam gereja, yang berusaha untuk menjatuhkan, yang berusaha untuk menggembosi, yang berusaha untuk menggosipkan, yang berusaha untuk membuat orang lain tergeletak, itu adalah Kain, roh Kain. Tetapi Habel, penyembah, tidak berurusan dengan perkara-perkara demikian. Dia sibuk dengan korban persembahannya di hadapan Tuhan. Pada saat itu, Habel membawa hidupnya menjadi seorang gembala daripada kambing dombanya. Pada saat itu dia bukan menjadi pedagang kambing domba atau menjadi pedagang daging. Pada saat itu manusia belum makan daging. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Habel? Dia adalah penyembah. Dia menyiapkan korban-korbannya. Dia mengkhususkan kambing dombanya. Dia mengkuduskan kambing dombanya. Supaya dia sendiri bisa membawa korban itu di hadapan Tuhan. Bukan saja dia mempersiapkan kambing dombanya sebagai korban persembahan, tetapi dia juga bawa hidupnya. Dia bangun hidupnya, dia jaga hidupnya, dia kuduskan hidupnya, dan dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai penyembah di hadapannya. Dia terus berdiri menjadi orang yang menyukakan Tuhan. Karena itu ketika dia dibunuh, darahnya berteriak-teriak, darahnya berseru-seru kepada Tuhan. Tidak ada pada hari ini orang yang seperti Habel, yang hidupnya hanya untuk Tuhan, hanya untuk persembahan kepada Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Kain pada hari-hari ini? Ada banyak hal-hal yang menyedihkan. Kalau di dalam gereja ada persaingan, di dalam gereja ada persekongkolan, di dalam gereja ada penggembosan, di dalam gereja ada pembusukan, di dalam gereja ada sikut kanan, sikut kiri, ada gosip-gosip, maka itu adalah roh Kain. Dan Kain bukan penyembah. Karena itu biarkanlah pada saat ini, apa yang Tuhan temukan dalam hidup kita, orang-orang yang menjadi penyembah. Penyembah tidak akan sikut kanan, sikut kiri. Penyembah akan mengeluarkan keharumannya di hadapan Tuhan. Penyembah akan membawa korban hidupnya di hadapan Tuhan. Penyembah akan menyukakan Tuhan. Tidak ada kebusukan, tidak ada ketidakbenaran, tidak ada ketidakberesan. Yang ada adalah keharuman di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah pada kesempatan ini gereja Tuhan dibawa kepada kemurnian. Murni itu artinya tidak ada satupun yang kotor di dalamnya. Murni itu artinya bening. Murni itu artinya jernih. Murni itu tidak ada yang berbeda sedikit pun.
Murni itu adalah polos, murni itu adalah tenang, murni itu adalah teduh, murni itu adalah segala sesuatu yang mencerminkan wajah Kristus di dalamnya. Karena itu saudara, pada hari ini biarkanlah para pemimpin pelayanan umat Tuhan berdiri di hadapan Tuhan, menyiapkan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, dan membawa korban persembahan ini menjadi korban yang menyukakan Tuhan. Maka seperti yang Alkitab tuliskan terjadi, bahwa seperti Habel dan korban persembahannya diindahkan oleh Tuhan, dan jauhlah kita seperti Kain dan korban persembahannya yang tidak diindahkan Tuhan. Karena itu saudara, biarkanlah kita melayani dengan kemurnian, kita melayani dengan ketulusan, kita melayani dengan pengabdian. Semua yang murni akan menyukakan Tuhan. Semua yang tulus akan berkenan kepada Tuhan. Dan semua yang penuh dengan pengabdian menjadi hal yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, biarkanlah kemurnian itu muncul, pengabdian itu muncul, dan ketulusan itu muncul di hadapan Tuhan dan sebagai korban persembahan di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah kesempatan ini hati kami dijamah oleh firman Tuhan, dan biarkan kami bisa mengerti bahwa hidup kami ini seperti Habel atau seperti Kain. Mari Tuhan berbicara, mari Tuhan berkata-kata, dan mari Tuhan mengarahkan hati kami supaya hati kami membawa dan korban persembahan yang penuh dengan kemurnian, penuh dengan keharuman, penuh dengan ketulusan, dan penuh dengan pengabdian di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarkanlah hati mereka pada saat ini diterangi oleh firman Tuhan. Biarkan firman ini menjadikan kaki kami bisa berjalan di jalan Tuhan, dan hati kami terus terarah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ketika hati kita dibangun, ketika hidup kita dibangun di hadapan Tuhan, maka penyembahan itu akan terus menyala di hadapan Tuhan. Penyembahan bukan acara, penyembahanlah kehidupan. Jadi bangunlah kehidupanmu di hadapan Tuhan, maka korban persembahan yang engkau bawa pastilah korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. God bless. Ini kan banyak pengertian dari mimbar-mimbar, banyak bercerita tentang promosi ilahi tanpa menanamkan kebenaran bagaimana orang tuh mengalami promosi. Sebelum mengalami promosi tuh harus dia menjadi favorit Tuhan. Orang ngincer promosinya kok. Yeah. Siapa yang gak mau ya kan? Tapi orang lupa mungkin ada 2 step di bawah yang memang harus dilewati dulu ya sebenarnya. Iya, tapi mayoritas orang yang pengen promosi itu seperti mercon, meledak hilang. Kenapa bisa bilang kayak gitu kok? Karena gak punya basic karakter, gak ngerti hati Tuhan. Dulu kalau saya khotbah suka kebablasan. Ya mentang-mentang di panggung lah ya, supaya gaya atau gimana lah. Di mimbar gitu di mimbar, ya. Di panggung gitu keren. Tapi satu kali Roh Kudus tuh menegur saya keras. Tapi saya suka berpikir, nanti selesai khotbah saya baru beresin dengan Roh Kudus. Oke. Tapi satu kali saya benar-benar berair mata dan menghentikan khotbah sekian lama di mimbar. Semua jemaat nunggu. Saya nangis di panggung, benar-benar saya nangis. Saya tahu Roh Kudus benar-benar menghentak saya. Mengerti hati Tuhan itu penting ya. Kekristenan tanpa hati Tuhan, tanpa mengerti hati Tuhan itu seperti kita melakukan sesuatu tapi nggak diridoi gitu loh, nggak direstui, nggak disukai. Bukan itu mauku, kata Tuhan. Kamu melakukan baik tapi bukan itu mauku. Dan itu saya terhentak. Karena memang seperti saya dibentak pada waktu itu, dan saya benar-benar bertobat.